Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Pernah gak sih diri kamu baru-baru ini mohon maaf dikecewakan sama satu hal yang bernama harapan? Nah ini dia nih. Sayangnya hal sederhana seperti ini harusnya diajarkan dari kita kecil. Apa itu? Bagaimana caranya kita bisa menjadikan kekecewaan karena harapan ini justru sebagai magnet rezeki yang masuk akal? Benar. Hari ini kita akan belajar bagaimana sih caranya menjadikan magnet rezeki itu kalau seandainya kita kecewa banget sama yang namanya si harapan. Jadi daripada kita dikecewain terus sama si harapan nih, mau nggak kita langsung belajar aja yuk. Gimana sih caranya supaya hidup kita bisa jadi magnet rezeki, magnet jodoh, masalah kita beres dengan cara yang logis, masuk akal, dan bahkan sesuai dengan ajaran agama apapun. Yuk kita belajar. Ini seru, ini lucu, tapi masuk akal. Kita mulai ya. Tapi seperti biasa, di bagian depan ini bukan Pagar Kehidupan, bukan Aryan Surya namanya kalau saya tidak mendoakan dulu kepada kamu. Iya, diri kamu yang dari tadi kok mukanya serius banget sih. Ayo dong, hey, ayo senyum dikit ya. Saya tahu hidup kamu mungkin baru-baru ini ada aja gitu yang dipikirin. Tapi boleh nggak saya merequest satu hal penting, yaitu apa? Senyum. Saya ingin kamu senyum, tersenyumlah sebelum kamu tidak bisa selama-lamanya tersenyum lagi. Karena tahu, senyum itu adalah magnet rezeki yang paling dasar dari semua magnet rezeki yang harusnya kita pelajari. Ya, sekarang yuk kita sama-sama senyum seperti saya. Bayangkan hal-hal apa sih yang membuat kamu bahagia di hari ini? Apakah mungkin mendengarkan suara saya bikin kamu happy? Boleh. Coba dengerin suara saya sambil kamu tersenyum. Nah gitu dong, sambil senyum katakan di komentar terima kasih saya bahagia hari ini. Nanti saya berikan hati, itu doa loh. Nah sekarang kita langsung mulai aja nih. Gimana ceritanya mas? Loh kok bisa menjadikan kekecewaan karena berharap malah jadi magnet rezeki, jodoh dan masalah kita beres secara logis. Caranya gimana? Sederhana. Sekarang kita bahas pelan-pelan teman-teman. Tapi dengan cara yang logis ya, supaya kamu belajar menggunakan logika untuk memecahkan segala sesuatu. Mau? Kita pakai logika? Gini. Sekarang kita analisa yuk. Kemarin kamu kecewa gara-gara harapan. Betul. Sekarang kita teliti. Harapan apa yang paling bikin kamu sakit hati? Pikirin, jawab dalam hati sekarang. Saya ulangi pertanyaan saya. Kemarin kan kamu kecewa tuh sama yang namanya harapan. Bukan harapan anaknya Pak RT, bukan ya. Harapanmu. Kamu barusan kecewa dengan yang namanya harapan. Nah sekarang coba pikirkan. Harapan terhadap apa sih yang paling belakangan ini bikin kamu sakit hati banget atau kecewa banget? Jawab itu secara jujur apa adanya di dalam hati. Pikirin, renungkan, jawab. Sudah? Nah ini penting dan ini menarik nih. Kenapa mas? Tahu nggak? Dengerin. Kenapa saya tanya ini di bagian depan? Ini akan menjadi satu jawaban yang selama ini kamu cari, tahu nggak? Diri kamu tuh sebenarnya orang yang paling kekurangan akan hal itu, tapi diri kamu nggak mau ngaku. Nih saya kasih tahu ya. Misalnya kamu paling kecewa soal harapan terhadap kenapa sih kok aku dikecewain terus sama yang namanya cowok atau cewek nih. Kenapa kok cintaku selalu jelek mas, aku kecewa parah di bagian jodoh mas. Tahu nggak? Di bagian jodoh itu menunjukkan bahwa diri kamu selama ini kurang cinta kasih dari orang yang namanya keluarga. Kamu tuh cuman mencari cinta kasih, itu doang lagi. Dan kamu berusaha mencari di luar. Kenapa? Karena di keluarga maaf banget kamu gak dapet. Bukan karena orang tuamu tuh berpisah. Tidak, mereka baik-baik aja rumah tangganya. Tapi diri kamu tuh kayak ngerasa gak ada perannya gitu loh buat keluarga. Entah selalu ngerasa salah di mata keluarga, entah selalu ngerasa gak sebanding dengan kakak atau adik. Atau bahkan maaf nih, diri kamu selalu ngerasa nggak bisa membahagiakan mereka walaupun diri kamu sudah berusaha mati-matian untuk membahagiakan mereka. Bener nggak?
Nah, bagaimana kalau rasa kecewa saya bukan soal masalah percintaan, Mas? Soal duit nih. Kenapa sih kok saya tuh selalu kecewa, Mas, tentang yang namanya rejeki lagi, duit lagi, duit lagi. Itu kenapa, Mas? Kenapa saya bisa begini? Sederhana. Tahu nggak kenapa? Diri kamu, diri kita, kalau paling kecewa sama hal yang namanya rejeki orang, kenapa dia bisa kaya aku enggak, kenapa dia bisa sukses aku enggak, kenapa aku gagal lagi, kok aku gini mulu rezekinya, kamu seperti itu tuh protesnya. Itu gara-gara karena di masa lalu, percaya atau tidak, diri kamu selalu merasa terbanding-bandingkan dengan rejeki orang lain. Nih saya kasih contoh, ya maaf nih kalau ini kamu banget dan ini bener. Diri kamu pernah melihat betapa susahnya orang tuamu dulu mencari uang. Sementara di satu sisi, entah di TV, entah mungkin dimanapun gitu ya, temanmu sendiri bahkan, kamu ngelihat nih hidupnya mereka enak banget. Mereka kalau mau makan tinggal makan, mereka mau beli sesuatu tinggal beli gitu ya. Sementara di satu sisi kamu ngelihat betapa susahnya orang tua kamu bahkan untuk sekedar melunasi hutang-hutang mereka setiap hari. Akhirnya di situ kamu ngelihat berulang kali betapa tidak adilnya hidup ini soal uang. Kamu melihat betapa tidak adilnya hidup ini soal rezeki yang namanya keuangan, Mas. Akhirnya di situ kamu kecewa. Kamu berusaha memendam rasa kecewa itu dalam-dalam, tapi tiba-tiba muncul lagi ke permukaan, terutama di saat kamu sendiri sekarang nih udah harus cari duit. Iya, di saat kamu cari duit ada masalah, kamu rasanya kecewa banget. Kenapa? Karena membuat kamu jadi inget lagi di alam bawah sadar bahwa dulu aku pernah jadi orang susah banget ngelihat bapak ibuku susah banget cari duit. Ups, perasaan itu muncul lagi di saat kamu sekarang lagi susah duit juga. Jadinya kecewanya double. Rasanya lebih gak enak banget ketika itu terjadi dalam hidup kamu. Bener atau tidak, ini adalah kamu. Silahkan renungkan. Nah, atau satu lagi nih, ini juga pernah terjadi dulu dalam hidup saya dan mungkin ini juga terjadi, maaf ya, dalam hidup kamu. Pernah gak sih kamu ngiri ketika ngelihat orang lain bisa ngomong sementara kamu terlalu pendiam? Pernah gak sih kamu ngiri, ngerasa ngelihat orang kok gampang banget punya temen, sementara kamu punya temen kayaknya satu aja kabur mulu? Pernah posisi seperti itu sampai akhirnya kamu kecewa banget dan ngerasa jadi orang gak berguna, selalu merasa sepi? Pernah? Itu disebabkan, maaf ya, karena diri kamu di masa lalu pernah menjadi manusia yang dibully karena kekurangan fisik. Yah, perasaan sepi sama sepi itu beda loh teman-teman. Kalau kamu sering merasa sepi, bener nggak di masa lalu kamu pernah dibully sama orang karena masalah fisik? Loh kok Mas Aryan tahu? Hebat banget nih dukunnya. Bukan dukun. Ini adalah ilmiah. Ketika kamu punya masalah di masa lalu dibully karena fisik terutama ya, karena diri kamu secara fisik tidak sama, itu membuat diri kamu berbeda. Itu membuat diri kamu ngerasa bahwa aku tidak sama dengan orang lain. Sehingga apa yang terjadi? Betul. Ketika ketemu orang-orang baru, kamu langsung ngerasa bahwa aku gak pantas buat mereka karena aku gak sama. Akhirnya apa? Kamu memilih diem kan? Kamu memilih mengabaikan orang-orang baru itu kan? Diri kamu canggung kan? Nah, itulah yang membuat kamu jadi iri terhadap kemajuan sosial orang lain. Sebentar, apakah ini lagi-lagi kamu? Renungkan. Waduh Mas, ini mah nampar banget Mas, bener deh. Semua tebakan Mas Aryani dari tadi bener semua. Nah, pertanyaan berikutnya nih, terus saya harus melakukan apa kalau seandainya ini semua sudah terjadi kadung dalam hidup saya? Sudah terlanjur terjadi nih Mas, saya harus ngapain? Sederhana teman-teman, kamu harus tahu bahwa diri kamu bisa menjadi magnet untuk menarik sesuatu melebihi apa yang kamu bayangkan. Saya ulangi, dengerin baik-baik, ini kuncinya, ini daging banget, ini materi ya, dengerin. Sadar nggak diri kamu kalau tahu caranya, diri kamu tuh bisa loh menarik sesuatu melebihi apa yang pernah kamu bayangkan. Kalau bahasa Inggrisnya gini,
kita bisa menarik sesuatu beyond our expectation. Nah, gimana cara kita bisa menarik sesuatu yang melebihi apa yang kita bayangkan ke dalam hidup? Ada caranya, Mas? Ada. Pahami dulu satu rumus kehidupan yang namanya faktor X. Teman-teman, coba kamu inget-inget deh. Inget-inget dalam hidup kamu sendiri. Pernah nggak seumur hidup kamu mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang pernah kamu bayangkan? Pasti pernah deh. Nah, sekarang kita renungkan yuk. Di saat kamu mendapatkan itu, emangnya kamu berharap? Halo? Saya ulangi pertanyaan saya. Coba kita renungkan ya, berdasarkan data kehidupan kita sendiri dulu. Di saat kamu pernah mendapatkan sesuatu yang melebihi apa yang pernah kamu bayangkan, di saat itu, apakah kamu lagi berharap? Semua orang yang saya tanya begini, jawaban mereka sama. Tahu nggak apa? Mereka menjawab, oh iya juga ya Mas. Bener nih. Anehnya, ketika saya mendapatkan sesuatu yang melebihi apa yang bisa saya bayangkan Mas, itu malah di saat itu saya lagi nggak ngarep apa-apa. Itu dia teman-teman. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu melebihi apa yang kamu bisa bayangkan, janganlah kamu berharap apa-apa dulu. Loh Mas, bentar Mas, saya pengen protes nih. Soalnya Mas Aren pernah bilang di salah satu video, katanya harapan itu boleh. Kok sekarang saya nggak boleh berharap tuh jadinya gimana nih? Kontradiktif? Nggak kontradiktif. Dengerin baik-baik. Kamu harus punya tujuan. Tujuan itu harus pakai harapan, betul? Saya pengen lulus kuliah, saya pengen punya jodoh, saya pengen kaya, saya pengen naik haji, saya pengen umroh, saya pengen membahagiakan orang tua. Boleh nggak? Harus, bukan boleh. Harus ada. Jadi boleh nggak berharap? Boleh, itu kan harapan. Saya pengen kaya, saya pengen umrohin orang tua, saya pengen bahagiain pasangan saya. Nah pertanyaannya, harapan seperti apakah yang salah? Harapan yang salah adalah ketika kamu memaksa bahwa harapan itu harus terjadi sesuai yang gua mau. Pokoknya gini, dengerin baik-baik ya. Kalau kamu pengen tahu harapan itu bisa terjadi melebihi apa yang kamu bayangkan atau tidak, sekarang cek di dalam diri kamu. Ngotot nggak? Semakin ada ngotot, semakin gagal itu. Saya ulangi, semakin kita ada rasa ngotot akan sesuatu, saya bisa pastikan hal yang kamu ngototkan itu, kalaupun kejadian, pasti di bawah apa yang kamu harapkan. Nggak seperti yang kamu harapkan. Pasti. Kalau nggak percaya, uji aja saya. Iya kan? Kamu lagi pengen nih ketemu sama orang baru. Kamu pengen banget dia adalah jodoh kamu. Semakin kamu ngerasa kepengen, pasti semakin bukan dia jodoh kamu. Bener. Kamu pengen proyek nih, goal nih, pengen. Semakin kamu ngotot proyek ini harus jadi milik gue, percaya sama saya, pasti semakin gagal tuh proyek. Nggak jadi milik kamu. Kalaupun jadi nggak seperti harapan tuh akhirnya nilainya. Loh kok Mas Aryan tahu ya? Ya itulah kehidupan. Kalau kita berharap itu boleh, tapi ketika ada rasa ngotot, semakin ngotot, udah, itu pasti semakin gagal. Kalaupun kejadian, pasti tidak sesuai harapan. Bener nggak? Coba kita lihat kisah hidup kita sendiri. Renungkan, apakah ucapan saya lagi-lagi benar? Iya kan? Nah sekarang udah, sampai sini pakai materi ini untuk jadi radar. Kita pakai materi ini jadi radar ya. Sekarang saya ingin kamu renungkan bersama dengan saya nih. Pikirin hal apa yang sedang kamu inginkan baru-baru ini. Ada nggak rasa ngotot kamu akan sesuatu hal itu? Saya ulangi pertanyaan saya. Pikirkan hal apa yang baru-baru ini kamu sedang inginkan atau harapkan. Sudah? Nah sekarang tanyakan ke diri kamu. Tanyakan ke diri kita sendiri masing-masing ya. Secara jujur, tanyakan, ada nggak ya rasa ngotot saya akan hal tersebut? Oh saya pengen diterima jadi PNS, ngotot nggak? Oh saya pengen punya jodoh di tahun ini, ngotot nggak? Oh saya pengen punya anak, ngotot nggak? Oh saya pengen ini, pengen itu, ngotot nggak? Kalau ngotot, semakin ngotot, semakin nggak dapet. Kalaupun dapet pasti kamu kecewa. Udah itu aja. Kalau nggak ngotot, ikhlas, bagus, itulah yang akan terjadi melebihi apa yang kamu bisa bayangkan. Kalau nggak percaya, dites aja. Jadi intinya mah bukan harapannya yang salah. Yang jadi masalah selama ini nggak ada yang ngasih tahu sama kamu. Baru video ini yang berani bilang kepada kamu, hey harapan itu boleh, ngototnya jangan.
Bahkan kalau pengen kita tahu harapan kita bakal terjadi sesuai kenyataan atau enggak, gampang. Lihat seberapa ngotot kita. Semakin kita ngotot, semakin nggak mungkin itu terjadi sesuai harapan. Udah pasti dah. Kalau gitu kuncinya gimana? Kecilkan ngototnya, bukan kecilkan harapannya. Saya ulangi, dengerin. Kecilkan ngototmu, bukan kecilkan harapanmu. Orang kok disuruh ngecilin harapan jadi nggak punya cita-cita. Orang nggak punya cita-cita gimana mau maju? Halo, bener nggak sih? Ini loh yang salah kebanyakan di antara kita. Kita selalu berpikir untuk mengecilkan harapan, itu salah. Yang harusnya dilakukan adalah apa? Harapan jangan dikecilin. Harapan itu diserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Dengan kita menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa, kita kan nggak ngotot. Dengan kita nggak ngotot, itu yang Tuhan mau. Dan di saat itulah berkah luar biasa bakal terjadi melebihi apa yang bisa kita tebak. Bener apa bener? Renungkan deh kisah hidup kamu. Nah, udah mulai ngangguk sendiri, senyum sendiri seperti biasa. Kalau kamu ngerasa ini bener-bener kamu banget, coba tuliskan di komentar. Mas, terima kasih banget, ini memang saya banget. Nanti saya berikan hati, bahkan bisa loh saya pin ya. Kamu praktekin deh dengan cara nonton video ini berulang kali. Dan ingat pesan saya, harapan kamu tidak salah. Yang salah adalah ngototmu. Kalau kamu pengen ngotot itu hilang, serahkan semua harapanmu kepada Yang Maha Kuasa setotal-totalnya. Saya ulangin, serahkan harapanmu kepada Yang Maha Kuasa setotal-totalnya. Jadi jangan cuma 10%, 50%, no, 100%. Oke, mau ya? Kamu beriman kepada Yang Maha Kuasa, buktikan. Buktikan dengan memberikan harapanmu kepada Yang Maha Kuasa aja cukup. Di saat itu, ngotot kamu hilang, tapi harapanmu tidak hilang. Itu yang benar. Itu yang pagar kehidupan ajarkan. Jelas ya? Paham? Kamu suka dengan ini semua, klik jempol ke atasnya. Saya doain buat kamu yang klik jempol ke atasnya semakin bisa berkelimpahan lahir batin hidupnya. Kenapa? Karena jempol ke atas kamu itu bukan menguntungkan saya, tapi menguntungkan banyak orang yang di berandanya lagi butuh pertolongan dengan video emas seperti ini. Jempol ke atasmu bisa menolong mereka. Terima kasih ya, berkah untuk kamu. Pengen curhat dengan saya? Lihat caranya di deskripsi. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.